Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BZNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, pembahasan video kali ini adalah tentang My limitation is no limit. Terjemahan bebasnya adalah keterbatasan saya tiada batasnya. Atau dengan kata lain, saya merasa tidak ada apapun yang bisa membatasin saya. Bisa juga artinya adalah tak ada batasan apapun untuk diri saya. Gengs, bagi sebagian orang, saat ada yang menyatakan my limitation is no limit, bisa jadi pernyataan tersebut kita anggap sebuah kesombongan. Pernyataan tersebut adalah sebuah keangkuhan. Mana mungkin seseorang berani menyatakan my limitation is no limit. Saya tidak memiliki batasan apapun. Nah, ini kan pernyataan yang terlalu sombong, terlalu angkuh menilai dirinya sendiri. Ini adalah persepsi yang barangkali ada di benak sejumlah orang termasuk diri kita bila mendengar kalimat my limitation is no limit. Namun bisa jadi ungkapan ini adalah bentuk syukur dari seseorang terhadap Tuhan yang Maha Kuasa karena telah memberikan bekal yang luar biasa. Jadi ini masalah persepsi aja. Kalau seandainya ada yang menyatakan itu adalah kalimat keangkuhan, itu adalah masalah persepsi. Kalau ada seseorang yang menganggap bahwa itu adalah bentuk syukur kepada yang Maha Kuasa karena memberikan bekal yang hebat pada dirinya, ya itu adalah persepsi. Individu yang menyatakan my limitation is no limit adalah seseorang yang sangat dikenal, seorang yang legendaris di ilmu bela diri, yakni bernama Bruce Lee. Sebagaimana diketahui, Bruce Lee adalah murid dari Ip Man atau lebih dikenal IP Man yang telah difilmkan dalam beberapa judul. Aliran seni bela diri yang dipelajari Bruce Lee dari Ip Man adalah Wing Chun. Di saat Bruce Lee sedang getol-getolnya pengen mengembangkan Wing Chun, ada dua norma. Norma itu apa, geng? Norma itu adalah seperangkat aturan tak tertulis yang menjadi pedoman berperilaku oleh komunitas tertentu. Nah, karena Bruce Lee berasal dari rumpun Cina, maka norma ini tentunya adalah norma yang berlaku untuk kaum serumpunnya si Bruce Lee. Sebagaimana diketahui, gengs, bahwa Bruce Lee hijrah dari tempat asalnya ke Amerika setelah sekian lama belajar Wing Chun dari gurunya. Nah, pada saat di Amerika inilah Bruce Lee sedang getol-getolnya ingin mengembangkan, mengenalkan Wing Chun ke sejumlah pencinta seni bela diri di wilayah Amerika. Kembali ke norma tadi, apa itu dua norma yang ada di saat Bruce Lee sedang getol-getolnya mengenalkan Wing Chun dan pengen mengembangkan Wing Chun? Dua norma tersebut adalah yang pertama, seni bela diri yang berasal dari bangsa serumpun hanya boleh dipelajari oleh sesama orang serumpun. Artinya kalau Bruce Lee itu telah belajar Wing Chun, maka Wing Chun ini hanya boleh diajarkan sesama orang yang serumpun, sesama orang Cina. Tidak boleh diajarkan ke orang di luar bangsa serumpunnya. Itu adalah norma yang pertama. Norma yang kedua adalah wajib menjaga kemurnian seni bela diri yang telah dipelajarinya. Artinya seni bela dirinya tidak boleh dicampur-campur. Harus dijaga kemurniannya. Ini adalah dua norma yang ada di saat Bruce Lee sedang getol-getolnya untuk mengembangkan dan mengenalkan Wing Chun. Bagi orang tertentu, menjaga norma itu adalah tugas suci. Melanggar norma itu adalah sebuah aib yang besar. Namun itu bagi orang tertentu. Bruce Lee tidak mau mengikuti norma yang ada. Karena kalau Bruce Lee mengikuti norma yang ada, maka Bruce Lee tidak mungkin bisa mengembangkan potensi hebat yang ada di dirinya. Nah, apa yang terjadi, geng? Yang terjadi sekali lagi, Bruce Lee tidak mau membebek kepada dua norma yang ada tersebut. Karena kalau membebek, potensi hebatnya sekali lagi tidak bakalan keluar. Yang dilakukan Bruce Lee saat sedang getol-getolnya mengenalkan Wing Chun di tempat dia hijrah, yakni di Amerika Serikat. Bruce Lee menantang jago-jago bela diri yang ada di Amerika Serikat. Yang pertama ditantang adalah jagoan karate dari Jepang yang sudah lama bermukim di Amerika Serikat. Dan ternyata yang bersangkutan dikalahkan oleh Bruce Lee. Menurut ceritanya, sang karateka tadi kagum dengan Bruce Lee hingga akhirnya terus mendekat supaya menjadi murid dan memang akhirnya menjadi murid pertama Bruce Lee. Nah, gengs, dengan Bruce Lee menerima murid di luar orang serumpun, Bruce Lee telah melanggar norma yang pertama. Yang menarik, gengs, Bruce Lee ini orangnya sangat pemberani. Bersama muridnya dia mencari sasana latih dan setelah mendapatkan tempat sasana latih yang representatif, Bruce Lee memasang pelangkat pengumuman di pintu masuk sasana latihnya. Apa isi pengumumannya? Isi pengumumannya adalah
adalah menantang siapapun yang merasa dirinya jago bela diri untuk bertarung dengan Bruce Lee dimanapun, kapanpun, aliran apapun. Bagi kebanyakan orang, memasang plakat pengumuman menantang siapapun itu adalah perbuatan yang terlalu berani, terlalu percaya diri dan lain sebagainya. Hingga akhirnya sejumlah orang yang memiliki kemampuan bela diri bersedia bertarung dengan Bruce Lee. Bagaimana diketahui, pertarungan demi pertarungan dilakukan oleh Bruce Lee dan mayoritas pertarungan itu dimenangkan oleh Bruce Lee. Hanya beberapa kali kalah, itu pun kekalahan Bruce Lee karena adanya kecurangan. Bruce Lee tidak hanya bertarung secara non-formal, tapi di event-event yang formal pun Bruce Lee juga ikut bertarung. Untuk pertarungan-pertarungan yang non-formal, yang menarik adalah setiap Bruce Lee berhasil mengalahkan lawannya, Bruce Lee itu mencoba mendekati lawannya dan menawarkan sebuah penawaran yang menarik. Apa penawaran menariknya, gengs? Penawaran menariknya adalah Bruce Lee bersedia untuk ngajarin lawannya tentang jurus-jurus andalan Wing Chun. Namun Bruce Lee juga menuntut hal yang sama, menuntut lawannya untuk ngajarin jurus-jurus andalan yang dimilikinya. Tip and trik kekuatannya ada di mana dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Bruce Lee melatih jurus andalan lawan-lawannya tersebut, memperbaharui, mempertajam, dan meleburkan dalam jurus-jurus Wing Chun yang dia miliki. Nah, apa yang dilakukan oleh Bruce Lee ini tentunya adalah melanggar norma yang kedua, di mana norma yang kedua mengatakan bahwa seseorang yang pernah mempelajari Wing Chun tidak boleh mencampur dengan jurus-jurus yang berasal dari aliran yang berbeda. Harus menjaga kemurnian jurus-jurus Wing Chun-nya. Dan Bruce Lee tidak mau mengikuti norma ini. Nah, inilah yang sebetulnya melatar belakangi kalimat my limitation is no limit dari Bruce Lee. Karena di saat itu Bruce Lee merasa terbelenggu oleh dua norma ini. Barangkali Bruce Lee merasa bahwa kalau saya mengikuti norma ini, maka saya tidak bisa mengeksplorasi potensi hebat yang ada di diri saya. Dan apa akibatnya, geng? Dengan melanggar norma yang ada ataupun tidak mau mengikuti norma yang ada, yang terjadi adalah Bruce Lee melahirkan aliran seni bela diri baru yang diberi nama Jeet Kune Do. Nah, dengan Jeet Kune Do-nya ini Bruce Lee semakin merajalela, mengalahkan siapapun di turnamen resmi ataupun tak resmi. Aliran bela diri apapun, dari Thailand, dari Korea, dari Jepang, dari Amerika Serikat sendiri, semuanya ditantang. Dari Filipina ditantang dan semuanya kalah dengan permainan Jeet Kune Do-nya Bruce Lee. Gengs, pesan moral apa di balik kisah Bruce Lee ini? Pesan moralnya sangat jelas, yakni bila seseorang tidak membebek terhadap pembatasan-pembatasan yang ada, apakah itu bentuknya norma, aturan, dan lain sebagainya, maka yang bersangkutan memiliki peluang untuk memunculkan kehebatan dirinya. Kisah yang lain, gengs, adalah seseorang bernama Stephen Hawking. Stephen Hawking memang tidak secara eksplisit menyatakan sebagaimana Bruce Lee, my limitation is no limit. Tapi Stephen Hawking secara implisit mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Bruce Lee. Sebagaimana diketahui, gengs, Stephen Hawking di usia 21, yakni di tahun 1963, beliau menderita penyakit ALS, amyotrophic lateral sclerosis, yakni penyakit neurologis yang secara spesifik menyerang neuron-neuron motorik sehingga kemampuan bernafasnya terganggu, kemampuan bicaranya amat sangat terganggu, kemampuan berjalannya amat sangat terganggu, kemampuan menelannya juga amat sangat terganggu, dan lain sebagainya. Bahkan dokter yang merawat beliau memiliki vonis buat dirinya. Vonisnya adalah masa hidup beliau tinggal tersisa 2-3 tahun lagi. Geng, di saat beliau terkena ALS, beliau itu masih menjadi mahasiswa. Kira-kira, gengs, kalau di antara kita terkena penyakit seperti ini, apa yang akan terjadi berikutnya? Pasti banyak di antara kita yang akhirnya tidak mau melanjutkan kuliah lagi karena keterbatasan fisik yang ada. Mungkin langsung menyerah, mungkin bisa jadi malah di antaranya banyak yang depresi. Tapi lain hal dengan Stephen Hawking. Penyakit serius yang membuat dirinya lumpuh itu tidak menghentikan dirinya untuk menjadi ilmuwan. Beliau tidak mau membatasi dirinya dengan penyakit-penyakit yang dideritanya. Beliau tetap ingin menjadi ilmuwan yang disegani. Maka beliau tetap melanjutkan kuliahnya di tengah keterbatasan fisik yang ada di dirinya. Hingga akhirnya beliau menyelesaikan program doktornya. Dan berikutnya lagi, gengs, di tahun 1985 beliau terkena serangan pneumonia. Dan ini memperparah
kelumpuhan fisiknya, tidak bisa berkomunikasi sama sekali, hingga akhirnya beliau memasang apa yang disebut voice synthesizer. Nah, ini menunjukkan bahwa Stephen Hawking tidak mau dibatasi oleh penyakitnya agar dirinya bisa tetap berkarya. Dan apa yang terjadi, gengs? Yang terjadi adalah memang beliau akhirnya menghasilkan karya-karya yang luar biasa bersama timnya. Di antaranya adalah melahirkan teori singularitas, hukum mekanika black hole, inflasi kosmik, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa siapapun yang tidak mau membatasi diri, maka yang bersangkutan akan selalu berhasil menunjukkan kehebatannya, akan selalu berhasil membangkitkan potensi yang ada di dirinya. Gengs, tambah satu kisah lagi. Ini adalah pemain sepak bola yang saya yakin semua geng juga mengenalnya, yakni Lionel Messi. Nah, Messi memiliki tinggi badan. Ada yang mengatakan tingginya 169 cm, ada pula yang mengatakan 170 cm. Sebetulnya tinggi badan Messi ini adalah bukan tinggi badan yang ideal untuk menjadi pemain sepak bola yang mumpuni. Namun sekali lagi, Messi adalah termasuk golongan yang tidak mau membatasi diri, tidak tunduk terhadap pembatasan-pembatasan yang ada, termasuk pembatasan yang mengatakan bahwa tinggi badan seseorang bila 169 cm, 170 cm tidak mungkin menjadi pemain bola yang mumpuni. Nah, Messi tidak mau mengikuti pembatasan tersebut, dan apa yang terjadi? Semua kita tahu bahwa Messi mendapatkan berbagai penghargaan prestisius sepak bola dunia. Kisah tiga individu ini sangat jelas pesan moralnya buat kita semua, geng. Jangan suka membatasin diri, karena pembatasan diri akan membuat potensi hebat kita tidak muncul. Yang menyebabkan seseorang sukses atau tidak adalah karena yang bersangkutan apakah mau membangkitkan potensi dirinya ataukah tidak. Kalau yang mau membangkitkan potensi dirinya, pasti yang bersangkutan tidak membebek terhadap berbagai batasan yang ada. Sangat jelas pesan moralnya, geng. Mudah-mudahan kita semua bisa keluar dari berbagai pembatasan yang ada dan memunculkan kehebatan kita masing-masing. Sekian dulu video kali ini, gengs. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Jangan lagi membatasi diri. Mari kita bangkitkan potensi internal kita masing-masing. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share. Terima kasih. Sampai ketemu di seri video berikutnya.